ngopi. Pasti kangen lah, Iya. kangen gitu kan. Saya pun udah berkeluarga, kangen sih. Cuman kalau misalnya waktu nggak memungkinkan ya nggak Ya bisa juga nggak bisa kan. dipaksakan. Nah sekarang kemungkinan dulur-dulur dari Blue Kingdom kan mungkin masih mempertanyakan kan slogan aing plus maneh dulur itu sebenarnya slogan dari siapa? Oke, Mang Agus yang menjawab nih. Belum banyak kan slogannya. Ya. Kalau slogannya Batu Aji tuh kita dulu ada banyak sih. Banyak pilihan. Cuma kan kita namanya diskus ya atau diskusi itu masing-masing wah ini ya mungkin yang terpilih ya itu aing tambah maneh sama dengan dulur ya. Bahasa Sundanya tuh kalau kita ketemu ya aku sama kamu itu saudara. Gitu, ya. Ya, maksudnya saudara di Viking Batam sendiri gitu. Sampai sekarang ya Mungkin sebelum aing plus maneh sama dengan dulur ada yang lain mungkin slogannya Mang? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Berarti slogannya tetap dari dulu ya, tetap aing plus maneh sama dengan dulur. Nah, jadi semenjak berdirinya Blue Kingdom itulah kan setiap waktu itu kan udah meeting tuh tempat monopi. Jadi semua core wheel itu berlomba-lomba ngebentuk. Nah, kayak dulu malah pakai bahasa Inggris ada juga cuma nggak kepake juga karena setiap koril ya ada semacam legendnya, ada jargonnya masing-masing, ciri khas lah. Ya bisa dibilang seperti kayak Tanjung Uncang lah, rock and roll slogannya. Sampai tua. Iya. Seperti Mang Agus ya, walaupun udah tua ya tetap harus rock and roll lah, pokoknya harus tetap muda. Dalam tubuh yang sehat harus ada jiwa yang sehat juga. Iya. jangan lupa hipokmetiri. Iya. Oke, selanjutnya mungkin kita bertanya-tanya lah. Sebenarnya core wheel mana sih yang duluan terbentuk dan kita ini sebenarnya nomor keberapa terbentuknya seperti itu. Mungkin kalau misalnya kawan-kawan di luar sana ada yang belum tahu atau sejarahnya Viking Batam tuh dan core wheel belum tahu kan kemungkinan bisa menonton dari channel Blue Kingdom ini ya kan. Karena pembina kita ya salah satu pembina tertua juga di Viking Batam. Iya. Yang kemungkinan yang bisa menjawab Mang Agus atau OJ dipersilakan lah. Oke. Mungkin kalau nomor berapa ke berapa itu tidak terlalu tidak terlalu penting sih. Cuma kalau dulu Viking Batam tuh tidak ada korwil pertama dibentuk itu kan. Jadi ya anggota Viking Batam aja gitu. Karena ya dari awal Viking Batam ya tidak menyangka bakal sebesar ini gitu. Ternyata di Batam ini banyak orang Sunda. Nah, mungkin di 2010 ya 2010 setelah Bang Yohan dilantik lah, itu bulan Juli Bang Yohan tuh dilantik Heru Joko ya. sama Kang Heru. Nah, Bang Yohan ini ketua Viking yang kedua sebetulnya, karena yang pertama itu my brother lah, Kang Beni yang pertama. Halo, ini. Bang Yohan ini ketua Viking yang kedua dilantik itu bulan Juli. Sempat mendatangkan ketua umum Raja Viking ke sini di 2010 itu sekalian melantik Bang Yohan, dan kita ada pertandingan lah Persib diundang ke Batam yang pertama itu All Star. Itu dilantik di bulan Juli. Nah setelah 2 minggu setelah Bang Yohan dilantik, Bang Yohan ngumpulin seluruh anggota karena udah banyak. Nah disitulah muncul ada koordinator wilayah-wilayah. Batu Aji anggotanya sekian. Nah, dibikinlah koordinator wilayah, dibentuklah ketua di situ. Begitu juga di Ayu, Batamindo buat pertamanya itu. Muka kuning Batamindo ya. Yang pertama tuh Piayu, terus ada Batamindo, ada Batu Aji, itu Korwil. Terus Batam Center, Bengkong, itu 5 Korwil paling besar dan pertama. Dan itu belum ada kata-kata nama
Batu Aji adalah Booking Dome, Batam Center, Holigan, BMC itu belum, masih Korwil Batam Center, Korwil Bengkong, seperti itu. Nah di 2011 2012 ya, Iya. itulah mulai memakai nama-nama Korwil itu pakai nama. Nah disitulah ada namanya ulang tahun Korwil. Di situ ulang tahun Korwil itu ya sekaligus penamaan gitu, semacam Batu Aji itu ulang tahunnya di 2011, padahal ya berdiri di 2010 sebetulnya, karena 2010 ya namanya masih Korwil Batu Aji. Nah 2011 sudah ganti nama jadi Booking Dome. Disitulah mulai penamaan ulang tahun Korwil. Jadi kalau nggak salah Korwil itu tidak ada yang berdiri di 2010 sebetulnya. Yang jelas ya di 2011 semua. Karena Mang Yohan dilantik itu ya di bulan Juli akhir-akhir tahun, dan 2011 baru ada penamaan Korwil. Karena ulang tahun kita ini nggak ngikut ke Batu Ajinya. Kalau Batu Ajinya tuh bulan Agustus sudah ada, Agustus 2010 ada Korwil Batu Aji, Korwil Piayu gitu kan, Korwil Bengkong. Cuma yang namanya ulang tahun kita tuh ya penamaan nama dari koordinator wilayah Batu Aji namanya Booking Dome, koordinator wilayah Bengkong namanya Makulao. Itulah yang diulang tahunkan. Ya mungkin itulah sedikit meluruskan untuk Batu Aji. Karena ya Batu Aji itu dari awal-awal sudah dari sebelum ada pembentukan Korwil udah ada Batu Aji. Karena ketua Batu Aji pertama itu Mang Himat, ya salah satu berdangkatnya Piking Batam juga, salah satu karun ya, Sampurasun Mang Himat. Beliau lah yang ketua pertama, dan ya sedikit susah payah nyari anggota tuh. Saya Mang Himat itu baru pertama itu ada 7 orang Batu Aji. Sampai bergilirnya waktu itu sampai paling banyak, hampir sama dengan Batam Center juga banyak sekali itu dulu. Dan Batu Aji itu udah saking banyaknya kita mempunyai ranting Tanjung Uncang. Nah rantingnya itu sekarang udah menjadi Korwil. Begitu juga Bengkong. Bengkong itu anaknya banyak. Bengkong itu lahir ada Korwil Nagoya ganti menjadi Korwil Jodo. Sebetulnya itu masih ranting-rantingnya Bengkong, karena Sepanas juga ini berdiri menjadi Korwil lah. Karena begitu banyak anggota kita tuh dulu banyak sekali lah. Karena ya para pendiri pun ya tidak menyangka lah akan sehebat ini Piking Batam. Apalagi di tahun-tahun awal ini ya ada sedikit perbedaan ya dia. Iya. Kalau dulu tuh gimana ya, masih zamannya ada rival gitu kan. Kalau sekarang sih udah enak sih sebetulnya. Kalau dulu saya sama Uji tuh sering berurusan dengan polisi, sering. Ya mau gimana lagi, kita pengurus kan. Sampai polisinya pun udah kenal sama Ujiat karena sering gitu kan. Ya namanya supporter ya, mungkin kalau kita mikirnya sekarang ya banyak yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan supporter gitu kan, saking terlalu bablas mencintai klubnya itu, fanatik terlalu fanatik, dan kadang fanatiknya berlebihan ya timbullah bentrok. Tapi sekarang mudah-mudahan udah seluruh supporter udah cerdas semua lah. Karena ya ngapain sih seperti itu gitu, capek gitu kan pengurus, rugi waktu, rugi semua lah pokoknya. Karena apa? Karena sebuas apapun kalau udah
kantor polisi diem semua gitu. Iya. Jadi jangan sampai lah gitu kan kita berurusan sama polisi. Jadilah supporter yang cerdas, yang memakai akal sehat pikiran kita gitu kan. Ada anggota kita pun lebaran di dalam ya. Karena ya mungkin saya zamannya itu pun sama gitu kan, berpikiran seperti itu. Kalau klubnya dihina atau apa ya emosi keluar. Cuma ya sekarang ya agak gimana gitu kan, ya disikapilah dengan cerdas, dengan dewasa gitu kan. Karena ya capek gitu kan urusan polisi. Mungkin ya itulah sejarahnya Batu Aji itu. Dulu pun pembina banyak juga dulu pembina ya. Ya. Ada Kang Ari ya, Kang Ari, almarhum, Kang Gun. Nah, kalau untuk kalau saya kan masih baru lah gitu ya pembina Pink Batam. Batu Aji itu udah ada 5 pergantian ketua. Ini harus tahu, ya harus tahu. Ya ini nih. Untuk Blue Kingdom tuh pertama itu ketua kita nih Bang Imat, terus karena kesibukan penggantinya tuh siapa? Asep. Nah, Asep terus diganti Mang Uje. Nah, Mang Uje ini lama. Setelah Mang Uje ada nama Pipin. Iya, Pipin. Nah, setelah Pipin Irfan. masuk Irfan. Irfan itu udah 2 periode. Karena kalau bukan Irfan ini, Irfan oh satu lagi. Irfan satu 6 lagi. kali pergantian berarti. Ya. Terus Irfan jadi 6. Nah, Irfan ini udah 2 periode. Kalau untuk ketua Korwil itu dari Viking Batam pun membebaskan, mau berapa periode pun silakan, asal masih dipilih sama anggotanya. Iya. Anggotanya masih enjoy, ketuanya si A, mau sampai kapanpun Silakan. Beda dengan ketua Viking Batam. Kalau ketua Viking Batam itu ada durasi, dia 2 tahun. 2 periode. 1 tahun pertama ada evaluasi, 2 tahun kedua harus selesai. Dalam artian ada pemilihan lagi ketua, kecuali seluruh ketua Korwil masih mengharapkan ketuanya itu ya lanjut gitu kan. Karena suara Viking, terbesar itu ya. Korwil ya. Iya. Viking Batam itu yang menentukan ketua Korwil. Iya. Ketua Korwil pun yang menentukan ya anggotanya juga gitu kan. Jadi ketua Korwil nanya anggotanya siapa untuk calon ke depan atau semua itu terlibat semua. Iya. Dan pembina hanya istilahnya memfasilitasi, nah, tidak dibolehkan memilih gitu kan, karena semua harus berdasarkan mufakat anggota. Mufakat bersama. Iya. Nah mungkin itu sekedar informasi dan sejarah, ya dibilang sejarah kecil ya enggak, tapi itu sejarah yang harus kita kenang. Jangan dilupakan lah sejarah, karena sejarah itu ya bukti perjalanan kita kan. Karena ya sejarah itu ya sejarah itu ya tidak boleh meminjam, tidak boleh mengganti. Sejarah ya sejarah, harus fakta, harus ya aktual gitu kan, tidak boleh direka-reka. Kasihan generasi berikutnya kalau tidak mengetahui sejarah. Makanya kalau ketua Korwil ini disebut bebannya paling berat ya paling berat gitu kan. Beda dengan ketua Pink Batam, karena kan semua yang ada permasalahannya kan di Korwil. Jadi itulah fungsinya kita ada ketua Korwil. Makanya dalam segi pemilihan pun itu emang yang memilih itu ketua Korwil semua atas kesepakatan anggota. Jadi pembina itu nggak bisa ikut campur, nggak bisa intervensi, harus milih A, harus milih si B gitu kan. Jadi kalau misalnya kata ketua Korwil semua sepakat, belum jabatannya belum 2 tahun, minta ganti ya harus ganti, mau nggak mau harus ganti. Bukan dalam artian
dilengserkan lah atau istilahnya disabotase atau gimana, enggak, itu harus melalui mekanisme yang ada gitu, karena suara terbanyak itu di core wheel yang didelegasikan oleh ketua core wheel gitu. Nah, unik lah di Viking Batam itu ada setahun tuh evaluasi. Iya, evaluasi, wajib evaluasi Karena ya harus dipertanyakan juga gitu kan kepemimpinannya dalam 1 tahun itu ditanyakan ke ketua core wheel, memuaskan atau ada kekurangan atau Ya. apa. Karena ya Viking Batam ini udah besar, jadi pemimpinnya pun ya harus besar juga. Setelah evaluasi itu istilahnya apa ya, keuntungan atau kerugiannya, ya kerugiannya itu nggak ada nggak sebetulnya. ada karena nggak digaji gitu Iya. kan. Bukan untuk apa ya, menjegal 1 tahun. Bukan, mengevaluasi itu jadi oh ini kira-kira pas zaman kepemimpinan ini 1 apakah tahun lo apa sih kerjanya sih ketua kerjanya gitu kan. Ya, kan yang menilai ketua core itu dan dia. anggota. Jadi jangan sampai ada bahasan dilengsarkan atau sabotase aja udah langsung kita ganti aja, bukan. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kepemimpinan ketua-ketua yang dulu gitu kan sebelum masa jabatannya habis diganti, karena itu memang udah ada perjanjian di situ kan bahwa komitmen itu kan 2 tahun, jadi 1 tahun itu ada tahap evaluasi gitu kan. Udah kalau misalnya ganti ya ganti dengan syarat sebelum diganti harus ada aspirasi dari anggota melalui ketua core wheel gitu. Mana tahu kan tahun kedua udah habis masa jabatan, ketua core wheel punya calon lagi. Si ketua ini tuh bisa mencalonkan lagi. Ya, Ya, diadu lah gitu kan, mana yang terpilih. makanya Kita kalau demokratis, betul-betul demokratis. makanya paling enak kalau meeting ketua core wheel itu sama ketua itu ngobrol gitu kan, Iya. bukan Berargumen. ya. Jadi enak tuh, jadi kita ada gitu dari segi komunikasinya tuh, oh kata si ini enak gitu. Berdebat di forum itu biasa, Iya. yang penting jangan gontok-gontokan gitu. Kalau selebihnya udah beres meeting di luar biasa ya udah, aja biasa aja, gitu. damai. Iya, biasa, itu seperti biasa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kesinir gitu kan, aduh aing disinir ya gitu. Oh, seorang pemimpin nggak boleh seperti itu. Iya. Jadi harus ikhlas menerima kritikan gitu kan. Harus Jadi legowo. jadi kalau misalnya di luar gitu kan biasa lagi. Itu Iya. biasa itu dalam organisasi gitu. Cuman kalau yang baru-baru kan mungkin ya maju kata sini setuju, nanti giliran udah setuju baru di bawahnya oh kayak gini, kenapa kayak gini, nah itu yang salah. Makanya kalau bisa ketua core wheel tuh ngobrol gitu kan di dalam itu, oh jadi nanti hasilnya seperti ini, clear masalahnya gitu, jadi nanti sampaikan ke anggota pun enak gitu, oh seperti ini loh tadi meeting seperti ini gitu, jadi cair suasana itu. Iya. Nah itu saja mungkin sejarah-sejarah dari AUJ, sejarah dari AUJ dan sejarah ya sedikit dari Viking Batam lah. Karena ya kalau misalnya kita mengikuti organisasi ya harus mengetahui sejarah organisasi tersebut. Betul. Agar Nantilah segmen berikutnya kita undang Mang Dery, Mang Oe, Sekali-sekali ya. kita sama Bang Dery. Novi di sini kita ngobrol. nah ini hadiah menarik lah ini untuk channel Viking Blue Kingdom lah, semoga bisa tercapai lah kita mengundang Para pembina ya. pembina dahulu lah yang membesarkan. Semoga kawan-kawan tertarik dengan channel Viking Blue Kingdom ini, terus pantengin terus tonton, dan jangan lupa subscribe, like, and share dan komen sebanyak-banyaknya karena dukungan dari kalian dibutuhkan di channel Viking Blue Kingdom ini. Hatur nuhun, tetap jaga kesehatan, jaga prokes, jangan lupa vaksin agar kita bisa kembali hidup normal, dan terus semangat, jangan mengeluh karena hidup ini keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib. Hidup Persib, juara Persib. Tetap jaga protokol kesehatan.